Terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu, tanggal 7 September tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Provinsi Riau pusaran korupsi. Provinsi Riau tanahnya luas dan terkenal tanaman kelapa sawitnya. Ada bernama Sudarmadi, pimpinan perusahaan PT Duta Palma yang menguasai tanah seluas 39.000 hektar lebih. Pengusahaan tanah tersebut tanpa alas hak menguasainya dan diperoleh dari 3 gubernur. Dan 3 gubernur diberi uang katanya sampai 1 orang 3 miliar beberapa tahun yang lalu. Dan semuanya gubernurnya ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena pengusaha PT Duta Palma tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut, sehingga pemerintah tidak bisa mengutip hasil dalam beberapa tahun, berakibat negara mengalami kerugian sebesar 70 triliun. Perbuatan Sudarmadi, pimpinan PT Duta Palma, merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman yaitu hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Itu ancamannya, tetapi masalah penerapan hukumnya nanti tergantung berat ringannya hukuman atas penilaian hakim. Kalau alasannya terlalu banyak alasan memberatkan, dikenakan hukuman mati. Tetapi bila alasannya banyak yang ada banyak alasan meringankannya, dikenakan hukuman badan selama 20 tahun atau 15 tahun. Hukuman mati dapat diterapkan berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat, yaitu dalam keadaan darurat yang ditetapkan dengan undang-undang. Kalau sudah ditetapkan dengan undang-undang, berarti anggota DPR ikut bertanggung jawab atas masalah tersebut dan menindaknya juga dan mengaturnya juga. Bencana alam antara gunung meletus, COVID-19, banjir bandang, tanah longsor, dan masih banyak lagi. Hujan lebat sampai tergenang air banjir bandang, di mana salah satu saja dipenuhi, dapat dikenakan hukuman mati terhadap pelaku korupsi tersebut. Mengulangi perbuatan korupsi, yaitu seseorang baru dihukum oleh hakim dan dia baru selesai menjalani hukumannya dan belum waktunya 5 tahun, lewat 5 tahun, orangnya tersebut melakukan perbuatan korupsi lagi. Ini namanya mengulangi perbuatan korupsi. Kalau dilakukan itu diulangi, maka dapat diterapkan hukuman mati. Resesi keuangan dan resesi ekonomi. Resesi keuangan antara lain berupa di mana pemerintah kesulitan uang untuk membayar gaji pegawai, juga kesulitan. Demikian juga resesi ekonomi, di mana masalah perekonomian tidak laku, apapun yang dijual tidak laku. Salah satu syarat dipenuhi dari 4 syarat, dapat dikenakan hukuman mati. Dan saat ini negara Indonesia masih dalam pandemi virus corona atau virus corona, maka dapat diterapkan hukuman mati. Itulah salah satu alasan-alasannya. Jadi salah satu saja syaratnya dari 4 syarat tersebut dipenuhi, dapat dikenakan hukuman mati. Apalagi sekarang ini negara Indonesia dalam kondisi pandemi virus corona, itu termasuk bencana alam. Jadi perbuatan korupsi di sini, di mana perbuatan korupsi itu adalah
perbuatan korupsi yang tidak merugikan negara. Karena di sini PT Duta Palma telah mengalami kerugian, di mana pemerintah telah mengalami kerugian sebesar 70 triliun rupiah, di mana PT Duta Palma menguasai tanah 39.000 hektar tanpa ada alasannya, sehingga pemerintah tidak bisa mengutip hasilnya, sehingga negara rugi sebesar 70 triliun. Perbuatan Sudarmadi pimpinan PT Duta Palma merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Hukuman mati dapat diterapkan berdasarkan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan 4 syarat, yaitu dalam keadaan darurat yang ditetapkan dengan undang-undang, bencana alam antara lain gunung meletus, COVID-19, banjir bandang, dan lain-lain, mengulangi perbuatan korupsi, resesi keuangan, dan resesi ekonomi. Salah satu syarat dipenuhi dari 4 syarat dapat dikenakan hukuman mati, dan saat ini negara Indonesia masih dalam pandemi virus corona, maka dapat diterapkan hukuman mati. Sekian dan terima kasih.